Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast His and Her Talks in Relationship. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahas berbagai fenomena kehidupan yang akan dibahas oleh beberapa sudut pandang dari seorang laki-laki dan juga perempuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering nih ngalamin atau kita tuh melihat perbedaan, misal nih cara berpikir, cara berkomunikasi, bahkan cara kita menyikapi suatu masalah. Nah, tapi sobat podcast, dari perbedaan-perbedaan itu malah bisa menimbulkan suatu kesalahpahaman. Nah, tapi dari perbedaan tersebut juga dapat membuat kita tuh lebih memahami dan melengkapi satu sama lainnya. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngangkat tema tentang perbedaan perspektif antara laki-laki dan juga perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku Maulinda Apriani selaku host yang akan nemenin kamu dalam podcast kita pada hari ini. Dan tentunya aku nggak sendiri nih, ada dua narasumber yang akan ngisi podcast kita pada hari ini. Kebetulan narasumber kita tuh merupakan seorang mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Nah, sahabat podcast, kita udah bersama dua narasumber kita pada hari ini. Boleh nih kita langsung kenalan aja ya. Mulai dari abangnya dulu deh. Perkenalkan, nama saya tuh Ahmad Zainuddin, biasa dipanggil Udin, atau bebas lah, suka kalian manggilnya apa. Karena kan punya masing-masing panggilan juga kan. Oke, benar. Saya dari ilmu komunikasi angkatan 2023. Dari kakaknya? Kalau aku sendiri itu nama aku Irna Sari Afrilitonga, panjang banget Kak, cuman nama panggungnya itu Inoy aja gitu. Inoy, okay. Aku dari angkatan 23, ilmu komunikasi juga. Oke. Nah, untuk kesibukan kakak dan abang yang sekarang tuh apa? Kan berbeda nih, mungkin dari kakaknya lebih aktif gimana gitu. Kalau aku sendiri ya Kak, aku tuh selain jadi mahasiswa, aku juga sebagai mahasiswa himpunan juga. Jadi kesibukannya itu ya nggak lebih-lebih dari rapat ke sekret, rapat sekret gitu sih Kak. Kalau dari aku sendiri tuh kan nggak ada organisasi juga, mungkin cuman nugas gitu doang sih. Bisa kayak dibilang kalau bahasa zaman sekarang tuh kupu-kupu dan kura-kura gitu ya kan. Kura-kura. Nah, jadi sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas hari ini, aku juga bakal nyampein ke kalian kalau kita tuh podcast kita itu kayak kita buat santai aja gitu ya. Dan mungkin agak relate juga sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Relate banget Kak. Nah, kan sesuai tadi nih yang udah aku sampaikan ke sahabat podcast, hari ini tuh kita bakal ngangkat tema perbedaan perspektif antara laki-laki dan juga perempuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin dari kakak ya, perbedaan perspektif laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Terutama nih dalam perempuan lah. Kalau aku sendiri ya nganggapnya itu beda perspektif itu dari cara pandang aja Kak, dari cara menyelesaikan masalah. Kayak kita kan kalau misalnya nyelesain masalah kan kayak mungkin kayak nanti dulu lah, reda dulu baru kita selesaikan. Kalau mereka kan mungkin di laki-laki ya, contohnya kayak adik aku yang cowok kayak ada masalah sedikit langsung kayak ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gitu sih Kak dari aku sendiri. Oke. Mungkin itu kan pandangan dari cewek ya. Iya. Kalau dari cowok kan, kalau mungkin untuk sebagian cowok itu cowok itu lebih milih untuk diam dulu, ngasih ketenangan untuk diri dia sendiri dulu, baru nanti diselesaikan. Soalnya kan kalau kita sebagai cowok ini langsung marah-marah tuh kan mungkin pikiran kita masih kecil juga ya. Si labil lagi ya. Itulah makanya kami menghadirkan narasumber yang berbeda nih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita pernah ngalamin atau kita tuh pernah ngelihat ya beberapa perbedaan pendapat. Dan mungkin kalau dari kalian perbedaan pendapat yang kayak gimana nih yang sering kalian temui? Kalau aku sih banyak ya Kak, karena juga aku punya relationship sama seseorang juga. Jadi tuh kayak beda pendapat, beda gimana cara memahami juga sih Kak. Kalau misalnya beda pendapat sih pasti banyak, cuman kalau untuk dipecahkan sulit sebenarnya, karena kan perempuan sama laki-laki kan beda banget pemikirannya kan. Kalau kita tuh kan pakai logika, pakai perasaan. Nah, mereka tuh kan realistis gitu kan. Kalau kita kan kayak dialay-alaykan gitu Kak. Misalnya kayak lagi ada masalah nih gini. Terus kita kayak kamu jangan kayak gitu dong, ngertiin aku lah. Kalau mereka kan kayak langsung kamu terus aja maunya apa gitu. Jadi setiap aku jalani kayak relationship gitu sama orang pasti perbedaannya itu pasti ada. Karena aku cara memahami sama itu beda, apalagi kayak berteman aja pun beda juga cara pemahamannya gitu sih Kak. Jadi banyak juga yang menjadi teka-teki sebenarnya tentang persepsi dan perbedaan ini. Berarti
Kalau dari kakak sendiri beda nih dari relationship kayak percintaan itu beda dan pertemanan juga beda gitu beda dan banget. mungkin tipe kakaknya juga yang nggak suka yang menye-menye gitu ya. Sebenarnya menye-menyenya sih enggak ya kak, ada waktu timingnya main menye-menye, ada waktunya kayak jangan menye-menye gitu, karena kan capek juga ya kan kak, apalagi kan aku kesibukannya jadi kura-kura Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya di menye-menye lagi kayak nggak jelas gitu, maunya apa sebenarnya, tuh the point aja kayak gitu. Aku orangnya kayak benar-benar. gitu. Cuman kan banyak cowok yang kayak ya kamu harus pahami aku lah, harus peka gitu kan, kayak aduh ribet gitu. Oke, dari kakaknya sebagai perempuan. Nah, jadi aku pengen dengar nih dari perspektif seorang Abang Udin. Beda nih, Kak, Gimana? beda nih. Gimana? Mungkin Kak Ina ini dapet cowoknya yang pikirannya belum dewasa, yang Oke. belum bisa ngertiin dia gitu kan. Kalau untuk aku sebagai cowok ya, misalkan aku punya cewek, aku bakal ngertiin dia, karena kan mungkin dia sibuk. It's okay, dia sibuk ya biarin sama kesibukan dia. Lagi itu untuk berkembangnya dia juga gitu. Nah, iya, Satu lagi kalau apa ya jangan menye-menye lah, gitu kan sebagai cowok kan. Karena gimana? Cowok ini termasuk apa ya makhluk yang kurang peka juga jujur aja. Iya. Mungkin kan sebagian. Ya jadi orang itu nggak bakal tahu juga oh aku maunya ini maunya itu kan yang ada nanti jadinya di situ ribut jadi toksik hubungannya jadi susah juga sih. Benar-benar. sebenarnya sih harus paham ya kak Iya. sebagai cowok ya. Tapi menurut Bang Udin berarti tipe yang Kak Irna tadi belum cukup dewasa ya hubungan yang seperti itu. Menurut Iya. Ini kak Konjo ya, ini kayak Menurut gitu. gue belum, karena kan satu, Irna punya kesibukan. Iya, benar. Kenapa cowok yang nggak bisa ngertiin? Lagi itu untuk berkembang dia loh gitu. Kenapa? Iya juga sih sebenarnya, cuman kan beda-beda ya kak. Itu lagi balik lagi Balik dari lagi cowok ke- beda pendapat kayak gitu. Kan nggak mungkin kak kita bahaskan semua cowok di sini untuk kita Iya. pendapat Iya. masing-masing gitu kan. Nah, jadi menurut Bang Udin ataupun Kak Irna ini, apakah perbedaan yang kalian sebutkan tadi itu menjadi hambatan atau justru itu tuh dapat jadi saling melengkapi gitu atau dapat memahami satu sama lainnya? Gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama-sama melengkapi kak, cuman timingnya tuh kadang-kadang nggak pas aja gitu. Kayak di saat lagi capek, di saat lagi benar-benar riuh sama dunia sendiri aja, kayak kurang memahami. Sebenarnya ya is okay lah, memang semua orang beda pendapat dan beda pandangan masing-masing juga ya kan. Cuman aku sih ngerasa melengkapi kak, karena kayak aku orangnya yang gimana, dia melengkapi aku yang kayak gitu. Cuman ya sesuai timing juga sebenarnya kak. Kalau lagi situasi yang kayak lagi urgent atau kayak lagi bener-bener aduh buat pusing kepala kali, kayak semua orang lah pengertiannya kayak gitu sih. Bener, aku setuju sih sama Kak Irna. Pasti dong. Bukan relate banget Bukan sebenarnya. sebagai perspektif karena aku perempuan enggak, tapi aku menurut aku cocok sih. Cocok kan? Ya harus nyentuhin timingnya juga Iya, gitu ya. dan pun kayak harapannya tuh kan cowok tuh harus peka, maksudnya kayak dari typing aja beda aja dan harusnya tahu Iya. kan. Kalau aku sendiri tuh kak tahu banget tuh gimana typingnya orang itu. Kalau misalnya lagi nggak enak pasti typingnya kayak jelek dan buat aku bad mood, mending nggak usah dulu gitu kan. Cuman kalau misalnya typing ceweknya agak gimana gitu ya harusnya paham dia kenapa, karena kan udah lama juga kan relationship kayak gitu Bener. sih sebenarnya. Dibilang Bang Udin tadi juga kan kalau cowok tuh kalau tingkat kepekaannya tuh agak kurang ya Kurang. sebagai cowok gitu. Nah, untuk Bang Udin apakah tadi menjadi hambatan atau justru malah untuk saling melengkapi gitu, Bang? Menurutku dari yang udah berjalan ya, itu menurutku itu saling melengkapi sih. Karena ya mau kayak mana pun sebagai yang mimpin hubungan itu kan cowok. Iya, benar. Jadi makanya aku selalu usahain ngertiin peka juga gitu. Jadi makanya aku nggak pernah nggak pernah toksik hubunganku gitu. Itu udah aku ya, aku terapin di diri aku sendiri. Kalau aku tuh sebagai cowok ya aku yang mau mimpin hubungan ini tanpa ngebuat cewekku ini Feel lonely gitu. Iya gitu. Dia nggak kesepian, dia nggak ngerasa moodnya jelek, mungkin gitu sih. Bersyukur kali nggak sih Ya, cewek yang bersyukur. dapat Bang Udin ini? Tapi nggak semua cowok yang kayak Bang Udin ya kayak. Nah, Iya. makanya itu kan perspektifnya beda-beda, isi kepala juga beda-beda. makanya. Benar. Sobat podcast, kali ini kita bakal ngebahas tentang perbedaan pola komunikasi laki-laki dan juga perempuan. Nah, mungkin selain cara pandang nih, pola komunikasi itu kan juga sering kita tuh terjadinya kesalahpahaman gitu ya. Jadi menurut Abang Udin sendiri, apakah Abang itu memiliki cara komunikasi yang berbeda gitu Bang untuk mengatasi suatu kesalahpahaman itu? Kurang tahu ya, soalnya kan aku selama punya pacar
aku tuh jarang salah paham karena komunikasiku ya ngebuat dia tuh ngerti sedetail-detailnya biar dia tuh paham gitu. Berarti komunikasinya bagus. Iya, tapi di balik komunikasi bagus tuh kan harus ada yang ngertiin juga. Iya, saling ngerti lah Iya. mungkin ya. Kalau dari face to face gitu kan mungkin alhamdulillahnya nggak ada. Cuman kalau dari chat itu mungkin ada. Kayak misalkan kita dan apa ya kapital atau Lagi chattingan iya, gitu lagi ya, Bang? chattingan gitu, wih. Mungkin kalau dari unsur chatan gitu ya bang, Iya. mungkin lebih banyak sisi yang buat kesalahpahamannya nggak sih? Iya. Daripada mungkin face to dari face situ. gitu. Iya, kalau face to face kan kita ngejelasinnya pakai ya nada kita lemah lembut gitu sebagai cowok gitu kan. Cuma kalau dari chat ini kan kita nggak kebaca loh nada kita, kayak menyelesaikan masalah, terus mungkin typingnya beda. Dan apa ya, cewek ini kan sebagai manusia yang perasa. Iya, Ya, Pak, iya mungkin, sih. kan? Iya ya, benar-benar. Mungkin ya itu sih yang membuat salah paham itu mungkin di bagian kalau lagi chattingan itu aja gitu. Benar, aku setuju juga sih. Setuju juga. Tapi di sini aku netral. Nah, sekarang Kak Irna, gimana nih Kak? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda dari Bang Udin ya. Apalagi kan aku kaum LDR ya Kak ya. Iya. Jadi ketemu juga ada timingnya dan harus tentukan juga karena aku sama someone itu juga sama-sama anak kuliah juga kan. Jadi kalau misalnya mau ketemu juga itu pas libur atau emang ada timingnya gitu Kak. Jadi kalau untuk kami salah paham sebenarnya sering banget terjadi karena dia tuh orangnya nggak suka chattingan banget, kayak chattingan juga kayak seperlunya aja kayak aku lagi di sini, aku lagi gini, aku lagi gini kayak gini. Cuman kalau aku ini orangnya chattingan banget Kak, chattingan banget anaknya. Kalau bisa tuh chattingannya 24 jam gitu kan. Jadi kalau aku balasnya bagus gitu kan, menurut aku ini udah bagus nih. Nah di dianya tuh kayak apa sih kamu kok kayak gini sih kayak gitu. Nah dia juga sebaliknya kayak dia bilang aku lagi di sini ya kayak hanya cuma satu aja kayak aku mempermasalahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya chattingan itu banyak kali konfliknya sebenarnya karena aku juga memahaminya juga karena aku lagi capek mungkin kan Kak. Jadi dia nengok chattingannya tuh kayak apa sih ini kok kayak gini sih. Aku bilang apa sih kamu kayak gini. Jadi banyak kali memang banyak masalahnya di chattingan itu. Cuma setelah itu dia juga kasih aku pemahaman kan gini. Aku juga oh ternyata kayak gitu. Aku paham jadinya. Setelah itu jarangnya kami chattingan jadi kami sering video call karena biar nggak ada miskom juga Kak. Soalnya chattingan ini kurang satu aja berabe masalahnya panjang gitu kan kayak mudah muncul WK aja panjang WK gitu kan. Jadi untuk pola komunikasi dalam relationship itu memang sangat-sangat dibutuhkan kali Kak. Apalagi yang untuk kaum face to face oke lah ketemu muka gitu kan. Jadi kayak marah pun nampak gitu kan, kayak marah nampak, kayak ketawa juga nampak. Ini kan kalau chattingan kan kayak marah pun kita kan kayak chattingan aja gitu kan. Paling kayak apa sih kayak gitu sebenarnya. Cara ngebacanya juga mungkin itu buat kesalahpahaman juga ya. Mungkin maksud si cowok ini udah kayak lembut ya mungkin itu, tapi si cewek bacanya nadanya tuh berbeda gitu ya. Situasinya juga Kak, mungkin kayak lagi capek atau memang lagi ada konflik gitu aja. Oh ya BTW aku pernah virtual juga kayak Irna. Cuman ya Aku bukan virtual. Oh, bukan. LDR apa nih? LDR aja. Iya, maksudnya LDR ya. Oke. Ya, LDR. gitu. Dan atau ya mungkin beda banget sih. Soalnya aku LDR gitu kan chattingan juga. Ketemunya pas pulang kampus gitu loh. Pas libur kuliah gitu. Ya aku typingnya nyesuaiin dia gitu. Ya makanya kami jarang miskom, jarang gimana juga ya, jarang berantem juga. Karena sama-sama konsisten juga gitu. Mantep. Itu Konsisten guys. Sebenarnya dia itu konsisten sebenarnya Kak. Itu sebenarnya kunci di cowoknya. Cuman kan kayak mungkin sama-sama capek juga mungkin. Jadi kan sama memahami sebenarnya. Cuman karena mungkin chattingan itu ya Kak. Jadi banyak miskom ya. Mungkin saran dari aku sih untuk Kak ini kalau lagi gimana? Iya sih. Gimana nih kita dengerin dulu ya saran dari Bang Udi. Kan lagi sama-sama capek tuh kan. Iya. Seharusnya kalian nggak usah chattingan, langsung kalah aja gitu. Apalagi si cowok lagi capek, kakak lagi capek. Kalau itu chattingan, itu nggak bisa sih, jujur aja. Mungkin langsung video call gitu Iya, ya. langsung video call pasti diangkat. Cuman kan sebagai cowok pasti diangkat. Tapi gini ya, kalau misalnya kita chattingan juga kan ketemu video call gitu kan lagi berantem tuh, aku lagi marah kan, terus di video call langsung luluh loh aku kayak enggaknya tadi maaf lah, emang salah paham sebenarnya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau chattingan itu kan kayak itulah kalau komunikasi beda Kak. Kalau cowok kan mungkin langsung ambil tengahnya aja nih, video call aja nih biar cepat gitu kan. Kalau cewek nih perasa, jadi dia tuh marahnya cuma di chattingan, di video call luluh dia. Percaya sama aku. Kadang menurut aku cewek itu banyak gengsi ya nggak sih? Sebenarnya iya. Jadi kayak kangen pun kita tuh kayak buat aja marah. Aku kan itu buat aja dia marah kayak gitu. Jadi makanya bedanya itu kalau komunikasi
laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kayaknya laki-laki berguru sama Udin aja lah kali ya, berguru. Iya, aku juga setuju. Berguru nggak sih Kak? Soalnya hubungan yang dia ceritain tadi itu kayaknya mulus aja. Iya, mulus yang aja diceritain gitu kan kan. kita juga nggak Iya, tahu di iya, belakangnya. iya, iya. Nggak tahu. Ada juga kok yang kayak pas aku ditinggalin gitu-gitu. Ya kan bahasa sekarang, saya kan katanya lagi suka yang ada brengsek-brengsek gitu. Iya. Mungkin aku harus di situnya aja. Soalnya aku ditinggalin itu selalu alasannya karena aku terlalu baik untuk dia gitu. Dia nggak mau nyakiti aku gitu sih. Ya rekom sih kalau brengsek. Makanya itu. Dalam nyampaikan pendapat atau kalian ini ngalamin suatu masalah gitu, apa perbedaan yang paling menonjol antara laki-laki dan perempuan menurut kalian? Mungkin dari siapa Dari ya? aspek Siapa mana ya? dulu nih? Aspek mana dulu? Iya. Mungkin kalau dari aku pengen tahu dulu pendapat kalian dari aspek kehidupan kalian sehari-hari. Dari aspek kehidupan sehari-hari. Kalau aku sendiri ya, kalau ngadepin masalah itu pertama tuh aku kayak pertama diam dulu sih. Kalau aku soalnya kalau marah kasar banget, jadi mending diam dulu. Terus aku resapin apa yang sebenarnya salah dan aku cari solusinya dulu Pak. Kalau misalnya emang gak ketemu solusinya dulu, ya udah biar aja dulu dia sampai benar-benar kondusif dulu diri aku sendiri. Soalnya kalau misalnya menggebu-gebu juga takutnya salah langkah. Kayak gitu sih Kak persepsi dari aku. Oke. Dari Bang Udin gimana? Aku mungkin sama sih, diem dulu. Cuman bedanya aku marahnya nggak ngeri gitu. Karena orangnya nggak bisa marah kayak langsung meledak-ledak gitu, nggak bisa. Karena kan tipe orang yang silent treatment kalau marah. Oh. Jadi dia lebih Parah baik. sih kalau saya treatment. Tapi silent Kan treatment tuh silent lebih nggak treatment-nya bagus Tidak nggak rekom, sih? tidak rekom. Silent treatmentnya itu kan ke publik, kayak masalah kita sehari-hari. Oh, nggak kita sampein ke publik gitu ya Iya. maksudnya? Oh. Kan kita ya udah untuk diri kita sendiri dulu gitu. Ya kayak yang tadi, kayak mana ya? Biar diri kita ini tenang dan nyari solusi biar jalannya dapat gitu. Kalau langsung meledak-ledak gitu kayaknya enggak lah. Itu opsi paling terakhir aja lah gitu lah. Iya. Kalau mungkin dari tadi kan dari segi kehidupan sehari-hari nih. Nah, kan yang aku tahu nih kalau Kak Irna tuh lagi ngejalin hubungan LDR. Kalau Bang Udin tadi LDR juga enggak? Oh, buat sekarang mungkin LDR ya? Kalau buat sekarang aku lagi nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Single era. Ya, lagi Single single era era. ya. Iya, Bang. Nah, mungkin kalau dari aspek percintaan ya bisa dibilang relationship itu gimana? Kalau dari relationship itu sebenarnya Untuk konflik- menghadapin suatu masalahnya itu. Kalau untuk konfliknya ya sebenarnya yang biasa-biasa aja sih, nggak sampai setumat itu juga. Kayak ya paling bedanya waktu kami, kayak waktu dia lagi kegiatan, aku waktunya gabut kayak gitu. Jadi banyaknya konfliknya sebenarnya di situ. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kami diskusi sebenarnya di video call itu kami diskusi kayak malam-malam itu kayak kami ceritain sehari-hari gimana, terus kami diskusi sebenarnya gitu sih. Kayak deep talk gitu ya? Iya benar, kayak deep talk gitu kan, kayak ngomongin sebenarnya salah kamu di mana nih, gitu. Sebenarnya gitu sih cara memahaminya. Koreksi diri masing-masing Iya gitu ya. benar, introspeksi diri aja Iya. sebelum video call itu bermulai kayak gitu sebenarnya. Bener-bener. Setuju. Oke, dari Bang Udin gimana? Kalau dari aku nyelesain masalah di hubungan itu ya, Iya. ya aku udah pasti komunikasiin sih. Soalnya kalau silent treatment kayak aku yang awal tadi bilang iya. untuk kehidupan aku nggak bisa. Satu, cewek ini kan perasa. Aku kan sebagai apa ya, sebagai cowok yang di hubungan itu kenapa aku silent treatment? Benar. Kenapa nggak aku komunikasiin dengan baik dan aku jelasin biar masalah itu selesai. Dan aku ngejelasinnya juga pakai bahasa-bahasa yang dia ngerti juga. Makanya alasan aku punya cewek kemarin tuh masalahnya selalu sedikit, alhamdulillahnya. Masalah selalu sedikit dan hubungan itu berjalan dengan konsisten gitu. Ya itu alasan aku ya komunikasi dan dia juga ngertiin dan sebaliknya juga gitu. Pokoknya pasti ada feedback lah antara kedua belah pihak gitu. Berarti itulah pentingnya kenapa kalau misalnya ada suatu masalah itu kita harus komunikasikan gitu kan. Iya benar. Soalnya mungkin Kak ada juga cerita aku di sebelum-sebelumnya itu masalah itu komunikasi memang, karena memang komunikasi ini benar-benar penting. Nah yang kemarin itu sama sekali nggak suka komunikasi, jadi kayak ketemu aja kayak gitu. Tapi kan LDR juga tuh kemarin tuh Kak, jadi ketemu aja, jadi susah komunikasi. Sebenarnya itu buat kami memudahkan hubungan itu karena mungkin kurang komunikasi. Ya cuman nggak perlu tanya udah makan belum sebenarnya, kayak gimana hari ini dia udah luar biasa bahagia banget Bang Udin ya, Ya, sebagai pasti, cowok ya Bang. pasti Kalau abang nih, punya pasti. cewek, tolong menanyakan gimana hari ini aja udah oke banget untuk beberapa tahun belakang ini kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya
tahu ya siapa yang nggak bisa bersyukur di antara hubungan yang udah ada ini. Iya. Soalnya Yang bersyukur ya. soalnya waktu aku pacaran, aku selalu nanyain kayak dia habis kegiatan gimana hari ini, oke nggak, atau ada yang buat bad mood atau enggak gitu. Aku selalu nanyain itu. Karena mungkin perhatian atau hal-hal kecil tuh penting sih menurutku, biar hubungan itu tetap berjalan dengan baik gitu, dengan sehat gitu. Cuman ya Gak bersyukur aja ya bang. ada gitu. kata bersyukur tadi kan. Iya. Ya mungkin mereka bosen lah Mm-mm. untuk hubungan-hubungan yang baik-baik gitu. Jadi orang tuh setiap mau mungkin lah ya, orang tuh mau apa ya, mau nyari masalah kan aku selalu bisa diselesaikan. Ya itu mungkin yang bikin orang tuh bosen sama aku. Mungkin ada yang brengsek gitu Iya, ya. mungkin iya, kurang iya. brengsek aja ya kayak yang dibilangnya tadi. Mungkin selain perhatian juga apresiasi sih, jangan lupa Iya, sih itu di pasti hubungan sih. itu, karena benar-benar penting banget kayak aku bisa gini, ih keren banget, itu udah bangga Iya. banget loh asli, kayak keren banget kayak Iya, gitu. tapi kan di sebagian cowok itu kan kadang-kadang ada yang alah ya udahlah gitu. Iya, kan. ada juga yang sepele Ya, kakaknya. pasti sih, pasti ada. Antara cewek-cowok tuh mungkin menurutku sama aja sih. Cuman kan karena apa ya? Dari pandangan cewek mungkin cowok ini gini-gini. Iya, benar. Dan cowok juga sebaliknya gitu sih. Nah, sekarang aku mau nanya nih soal kayak gimana nih dampak dari perbedaan komunikasi yang udah kakak dan abang sampaikan tadi di awal tadi. Menurut kalian dampaknya itu gimana terhadap mungkin hubungan sosial atau interaksi kita sehari-hari? Mungkin kalau dari aku sendiri kak, dampak positifnya itu sebenarnya nambah wawasan sih. Kalau perbedaan pemikiran itu kan kayak makin banyaknya kita bertemu dengan orang lain, banyak kita berkomunikasi dengan orang lain, banyaknya pendapat yang kita dapat. Kalau misalnya dia bilang ini kan kita nggak terpikir juga, enggak, oh bisa benar juga ya gitu. Jadi positifnya itu sebenarnya itu. Cuman kalau dampak negatifnya itu kan nggak semua orang itu kan sependapat, dan nggak semua orang itu menyukai kita. Ya, Iya. kita beraspirasi nih, kita ngomongin ini kan bisa jadi kan kayak apa sih sok beneran ya, sebenarnya itu sih kak. Takutnya kita dampak negatifnya ini, takutnya itu kita dijauhin gitu gara-gara opini kita ini terlalu keras. Nah, ada terjadi pro kontra di situ, ada juga nanti otoriter takutnya. Karena kayak gitu sih kak. Kalau positifnya itu sih banyak sebenarnya, kayak nambah wawasan, nambah teman juga, nambah wawasan itu aku bilang nambah wawasan karena kayak dia ngomong ini kan kayak oh iya benar ya, kan kayak gitu. Dan juga mencegahnya keputusan ceroboh, kayak takutnya tiba-tiba kan ini adalah emang jalan intinya diambil, padahal kan ada lagi jalan-jalan yang harus diambil sebelum Iya. jalan intinya itu. Sebenarnya gitu aja kak. Mungkin juga karena nggak semua pendapat kita itu bisa diterima oleh orang lain juga Iya, ya. benar. Jadi kita harus menghargai juga kan pendapat orang lain itu. Kalau dari aku mungkin kali ini Ya kali ini Allah. mungkin agak sama lah sama Irna gitu di dampak positifnya. Kalau di dampak negatifnya itu gimana ya? Aku interaksi sama orang. Aku ini orangnya jarang ngomong banyak-banyak gitu. Jadi makanya kayak ya aku chill aja, santai aja sama semua orang gitu. Makanya aku kalau mungkin kalau dampak negatif tuh ya pasti apa ya? Kalau kita ikutin dampak negatifnya ya apa ya, kita bisa memutus silaturahmi lah. Iya, Kalau benar. buat Iya, orang iya, untuk orang lain iya. gitu. Mm-mm. Yang orang kita chill aja, cuman orang kita ini orang santai, pasti banyak juga orang yang nggak suka sama kita. Iya. Pasti sih. Sesantai apapun Iya. kita pasti ada aja orang yang Iya. nggak suka sama kita, benar kali itu. Makanya kita nggak bisa apa ya, ngatur pandangan orang lain terhadap kita juga. Makanya kita tinggal jalani aja kehidupan kita ini sebaik-baiknya aja lah rasaku. Oh, Mungkin iya. itu sih. Mungkin pun kak dampak negatifnya juga takutnya nggak kondusif gara-gara kita Iya. ngomong. Kayak takutnya kan kita ngomong ini kayak tiba-tiba kayak apa sih tertuju Iya. semua ke kita. Jadi kayak gitu sih, takutnya itu ya takutnya nggak disukai orang aja sebenarnya gitu. Karena mungkin kita kebanyakan dengar apa ya, dengar pendapat orang lain juga ya. Misalnya kayak orang lain nilai kita, oh ternyata aku kayak gini ya, gitu. Iya, takutnya terlalu banyak kasih aspirasi, banyak kali kasih pendapat, takutnya kayak apa sih sok bener. Sebenarnya kan Iya, takut dibilang nambah orang wawasan kayak, juga. sok bener kali sok orang hebat, ini, gitu ya kan. Kak. Iya, Iya, bener. bener. Tapi kan kita sebagai manusia seharusnya kalau untuk aku ya nggak usah terlalu medulin pikiran orang gitu lah. Apa yang orang lain pikirin, pandang orang lain gimana. Kalau kita ngejalanin hidup nih, ya diri kita sendiri ngejalanin. Masing-masing juga Ya, ya. seandainya kita ikuti orang itu, ya kita ibaratnya kita ini macam mau punya pendirian lah gitu. Benar. Gitu sih. Benar-benar. Kalau kata kerennya tuh kak, kita tendang aja orang nggak suka. Iya. Gitu sebenarnya. Yang kayak tadi, chill aja banyak orang yang nggak seneng. Apalagi kita emang benar-benar bintangnya gitu ya. Makin banyak tuh haters kita. Pasti sih, Kak. Kayak artis gitu ya. Iya.
Nah, sahabat podcast, kali ini kita bakal ngebahas tentang studi kasus nih bareng kakak Irna dan juga Bang Udin. Jadi aku kayak pengen minta pendapat kalian lah gimana dari studi kasus yang pernah aku dengar, dan kebetulan kemarin teman aku ada cerita gitu. Nah, mungkin ceritanya tuh kayak dia kan seorang mahasiswa nih sekarang. Terus dia tuh bilang kalau dia ini sering ngalamin kesalahpahaman dengan teman dia, juga dengan pasangannya yang sekarang gitu. Karena orang itu ngerasa cara berkomunikasinya itu berbeda gitu kan. Terus dia ini juga ngerasa kayak dia tuh udah ngejelaskan dengan jelas. Nah, tapi lawan bicara itu justru kayak kayak punya pemahaman yang berbeda dari apa yang dia ucapkan gitu. Jadi aku pengen tahu nih dari pendapat Kak Irna dan juga Bang Udin, apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi orang itu sekarang gitu. Menurut gua mungkin ini kan pandangan. Pandangan menurut dia itu kan udah pasti benar berarti bagi dia tuh kan. Ya mungkin penyampaian dia tuh di mata orang lain kayak nadanya nadanya selengean, buat sekarang lah ya, nada selengean atau nada dia kurang pas didengar untuk orang lain gitu. Karena itu kan menurut pandangan dia udah benar cara menyampaikannya, tapi kan menurut orang lain kan belum tentu kan. Nah, itulah mungkin rasaku ada suatu masalah lah di cara dia berkomunikasi itu. Mungkin itu sih. Kalau dari Kak Irna pendapatnya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sama kayak Bang Udin juga, mungkin cara penyampaiannya dan intonasi bicaranya juga itu mempengaruhi kayak mana cara memikirkan cara mandang orang sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong kan, sebenarnya aku sedih loh Dek, kan itu kan antara marah dan sedih sebenarnya. Dari cara kita berekspresi aja mungkin orang paham gimana cara kita untuk menyampaikan. Cuman mungkin dari masalah kakak ini mungkin kurangnya komunikasi, mungkin pertama, mungkin yang kedua juga kurang paham, kurang bagus ya kayak menyampaikan apa yang mau disampaikan. Jadi yang mau disampaikan itu tidak tersampaikan dengan bagus sebenarnya. Itu sebenarnya dasar komunikasi sih Kak sebenarnya. Kalau untuk berkomunikasi sama orang itu, karena setiap orang tuh punya pendapat masing-masing, juga persepsi masing-masing juga. Mungkin persepsi pacarnya, teman-teman dekatnya mungkin nggak sama kayak dia. Mungkin dia pakai komunikasi sendiri mungkin kayak gitu sebenarnya. Komunikasi antar pribadi. Antar pribadi mungkin dengan diri sendiri dengan dalam hati. Nah, mungkin kalau kalian nih berada di posisi tersebut, apa sih yang kalian lakukan untuk menghindarin suatu kesalahpahaman itu? Kan mungkin dari kakak sebagai perempuan itu pasti berbeda ya dengan Bang Udin ini, gimana? Mungkin siapa nih yang mau jawab? Mungkin aku aja. Kak Irna boleh. Mungkin kalau aku cara menghadapi masalah kayak gitu sih sebenarnya komunikasi lagi intinya gitu. Ya dengan cara menjelaskan bagus-bagus, dengan intonasi yang bagus, dengan argumen yang bagus juga, dan mungkin itu akan tersampaikan dengan bagus juga ke orang-orang yang ingin aku ceritakan. Kalau misalnya kita nyeritainnya berbelit-belit, mungkin orang kan kayak apa sih? Orang kan dengerin malas gitu ya kan Bang. Kayak kita tuh lah kayak ngobrol aja kayak nggak nyambung aja kayak apa sih? Jadi sulit untuk memahaminya gitu. Sebenarnya intinya apa? Kadang-kadang ada orang itu yang mau nanya intinya sebenarnya apa? Jangan cerita aku tadi gini kan, gini, rupanya gini. Ternyata intinya sebenarnya nggak masuk ke situ. Ada orang kan cerita berbelit-belit, ada orang langsung to the point, ada orang yang kayak nggak usah cerita deh. Nah, ada yang kayak gitu. Mungkin kalau aku jadi kakak itu, aku bakal komunikasi dengan bagus, dengan jelas, dengan artikulasi yang benar, karena beda artikulasi beda arti sebenarnya. Dari kita ngomong kayak mana sebenarnya, itu kan salah. Sebenarnya kan dia kayak mana sebenarnya kan kayak gitu. Dari intonasi bicara juga harus pas, jelas, biar dapat dipahami orang. Karena kalau misalnya kita mencari masalah, mungkin orang juga punya masalah, jadi jangan beban aja sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Udin gimana nih Bang? Nyikapin masalah yang aku ceritain tadi. Kalau menurutku gimana ya? Ya kita harus bisa menyesuaikan diri juga lah, menyesuaikan kondisi, tempat juga. Kayak misalkan kita mau cerita ke orang, ke pacar kita atau teman kita, dan mereka lagi capek, itu kan otomatis mereka, aku lagi ngurusin masalah sendiri, ngurusin masalah orang ini juga, itu nggak bisa sih. Satu lagi, gimana ya? Intinya kita nih sebagai manusia yang mau bercerita, itu harus tahu kondisi sama tempat juga. Bener. Kayak misal lagi di tempat rame, cerita, itu kan nggak masuk akal juga. Cerita itu kan kalau bisa kalau memang cerita benar-benar dalam, kalau bahasa sekarang ya. Kesanku TikTok sih berdua gitu. Face to face. Iya, face to face. Jadi lebih dapat juga feel-nya. Iya, dari dia gimana, dari kita gimana gitu. Coba lagi rame-rame, lagi acara cerita kan nggak masuk logika sih rasaku.
Menurutku gitu sih. Oh ya, mungkin juga ada Kak, sekarang itu kan ada sistem orang yang nggak mau cerita karena nggak semua orang itu bisa mendengar dan nggak semua orang itu bisa ngasih solusi. Iya. Jadi mending kalau misalnya Kakak itu mungkin kasusnya itu sebenarnya lawan bicara itu sebenarnya bingung. Lawan bicaranya itu bingung kenapa? Karena mungkin ini kasih nasihat atau gimana ya sebenarnya. Karena ada orang yang mau cerita tapi dia cuma dia tuh mau didengar aja, ya. Nggak mau dikasih solusi. Ada kan kayak gitu. Ada. Kalau misalnya kalau aku sendiri ya, kalau nggak ada kayak gitu, aku tuh maunya dikasih solusi karena jujur buntu gitu kan. Kalau aku udah cerita berarti aku udah buntu. Aku tuh orangnya tuh nahan cerita sebenarnya. Cuman kalau udah buntu aku ceritakan. Dan aku butuh nasihat gitu. Ada juga sebaliknya orang yang kayak aku butuhnya didengar aja, nggak butuh solusi sebenarnya kayak gitu. Mungkin yang orang nggak butuh solusi itu aku sih. Karena aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri, nge-handle gitu aja. Ya aku ini cuma butuh didengar. Soalnya itu kan masalah aku sendiri dan aku bisa nge-handle karena itu aku udah tahu gimana cara menyelesaikannya. Dan aku udah siap untuk nyelesain masalah aku sendiri dan aku tuh cuma butuh didengar gitu sih. Gitu. Beda-beda kan? Iya, Dari aku beda. juga beda, dari Bang Udin juga beda. Berarti kalau dari Bang Udin kan cuman butuh untuk didengarkan Iya. ceritanya. Tapi kalau dari Kak Irna didengarkan tapi juga Kasih butuh solusi. kasih solusinya juga gitu. Tapi kalau orang lain cerita ke aku selalu nggak solusi sih, alhamdulillah. Makanya banyak orang yang Suka ya cerita, suka Iya. curhat gitu ya sama Bang Udin. lumayan sih. Karena- Pantas aja nih cewek-cewek kayak apa ya, nyaman gitu nggak sih? Iya benar, ternyata pemikatnya itu kan. Yes, itu ternyata. Ya, mereka nyaman cuman untuk awal bulan lah, ibaratnya kayak kita lagi dapat transferan lah awal bulan doang nyaman. Kalau udah mungkin bulan-bulan Lagi butterfly era dalam sebulan. Iya. Tinggal sebulan gitu ya. Sebulan. Tapi oke sih, dari situ kan dapat banyak pelajaran apa yang harus kita benahi dan apa yang Apa yang untuk kita, Iya. apa yang seharusnya nantinya kita bakal perbaiki Iya. juga gitu kan. Nah, Nah, sahabat podcast, dari pembahasan yang udah kita dengarkan tadi dan dari pengalaman-pengalaman ya dari Kak Irna dan juga Bang Udin. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya juga, menurut kalian itu gimana sih cara membangun komunikasi yang sehat ya meskipun dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang telah Kakak dan Abang alamin gitu. perbedaan kan memang cukup banyak sih. Semua orang pasti punya perbedaan juga. Iya. Cuman kan ada di fase kita harus menepati diri kita itu lagi cerita sama siapa. Ada nggak kayak bahasanya sekarang tuh NPD ya? Iya, NPD kan. NPD, iya. Ya kalau kita cerita sama orang kayak gitu, kalau kita lagi ngobrol sama orang itu, ya kita harus ngasih validasi, ngasih apa ya? Ngasih makan ego mereka lah. Agar apa? Agar orang tuh nyaman juga cerita sama kita gitu. Kalau mereka kan orang NPD itu pasti mengagungkan diri dia sendiri sih. Ya kalau mungkin kan sebagian orang kan nggak terima, tapi cara kita menghadapinya juga ya pasti kita harus menyesuaikan diri juga. Dan itu pasti sepengalaman gue ya, dan itu pasti mereka pun nyaman. Kalau menurut orang lain lah dia NPD, tapi kalau lagi sama kita ya kayak dia manusia biasa juga, sama kayak kita juga gitu. Tergantung kita cara nyikapi sama cara kita memperlakukan dia gimana lah. Kalau gitu ya sih rasaku. Kalau dari Bang Udin cara membangunnya seperti itu. Nah, kalau dari Kak Irna gimana nih Kak? oh saling memahami sebenarnya Kak, saling memahami. Itu Balik lagi ke saling memahaminya. saling memahaminya itu sebenarnya intinya sebenarnya. Kalau misalnya kita juga berdebat dan nggak ada yang mau kalah kan nggak ada ujungnya sebenarnya. Jadi lebih kita memahami dan karena persepsi orang beda-beda juga ya kan Ya, Bang Adin? pasti. Karena Kak aku sama Bang Udin aja beda-beda, aku Iya. sama Kakak juga beda pasti. Beda-beda pasti. Jadi kalau misalnya kita nggak saling memahami, nggak saling untuk oh ya udah oke kayak gini pandangannya. Kalau kita sama-sama enggak lu nggak kayak gitu loh kan. Jadinya kita yang punya silaturahmi, egonya juga makin Iya. tinggi. Kayak gitu sebenarnya, saling memahami intinya Kak dan berkomunikasi dengan baik aja. Gitu. Mungkin menurut aku juga bisa ubah mindset juga ya. Iya. Iya, Benar. pasti sih. Dari apa yang udah dialamin, pastinya kita tuh mikir kan, oh sebaiknya kedepannya kita Nggak tuh kayak gini. kita tuh harus ngubah pola pikir kita tuh kedepannya gimana Iya. dan juga perbaiki komunikasinya gitu. Iya benar. Dan aku juga pengen minta kalian tuh kasih pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat podcast yang nonton kali ini. Mungkin aku bakal minta pesan ke kalian terkait pentingnya tuh memahami perspektif orang lain. Menurut aku ya, kita sebagai manusia yang sama-sama hidup di dunia ini, kita harus apa ya, harus saling mengerti lah dan komunikasiin dengan baik gitu. Sekalipun kalian silent treatment, kalian nggak bakal sanggup untuk nahan itu sendiri juga lah. Dan kalian pasti butuh manusia lain untuk ngebantu kalian. Ya, rasa aku bangunlah komunikasi itu dengan sebaik-baiknya dan harus bisa saling ngertiin sih. Mungkin itu aja sih. Oke, pesan dari Kak Irna Kalau untuk dari aku penonton. sih sebenarnya komunikasi itu penting yang utama.
dan juga saling memahami persepsi masing-masing juga, karena nggak semua orang juga sama kayak kamu dan nggak semua orang juga suka sama kamu. Jadi apapun itu intinya komunikasi dengan baik aja agar tidak adanya saling treatment, miskomunikasi. Kan sekarang banyak banget tuh Kak miskomunikasi, tidak tersampaikan komunikasinya, padahal inginnya kayak gitu. Nah harus pandai-pandai memilah bahasa untuk berkomunikasi juga agar gampang dimengerti gitu. Nah, mungkin juga pesannya ya untuk penonton podcast. Jadi kalian itu juga harus yang seperti dibilang narasumber kita, harus saling memahami dan juga harus benar-benar komunikasinya itu diperbaiki lagi untuk kedepannya gitu, agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman. Nah, sobat podcast, menarik sekali kan pembahasan podcast kita pada hari ini, dan kita juga udah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, dari diskusi ini kita dapat memahami bahwasannya perbedaan pendapat dan pola komunikasi antara laki-laki dan juga perempuan itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terpenting itu adalah gimana kita tuh mampu membangun komunikasi yang sehat, kita tuh saling menghargai dan juga berusaha memahami sudut pandang orang lain. Nah, terima kasih aku ucapkan untuk penonton yang udah setia nonton podcast kita dari awal hingga akhir, dan aku juga terima kasih kepada narasumber yang udah sukarela ya membagikan pengalamannya kepada sahabat podcast kita pada hari ini. Dan aku selaku host, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.